Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat cahaya ilahi yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya akan membahas yaitu tentang 10 keutamaan malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban merupakan salah satu waktu yang mulia dan istimewa dalam agama Islam. Kemudian nisfu Sa'ban adalah malam pertengahan bulan Sa'ban yang pada tahun ini 2024 insyaallah jatuh pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 24 Februari 2024. Pada bulan Sa'ban ini Allah membuka pintu rahmat dan ampunan seluas-luasnya. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyatakan bahwa terdapat banyak kemuliaan di malam nisfu Sa'ban. Di antaranya Allah akan mengampuni dosa orang yang meminta ampunan pada malam itu, mengasihi orang yang meminta, menjawab doa orang yang meminta, melapangkan penderitaan orang susah, dan membebaskan sekelompok orang dari neraka. Sahabat cahaya ilahi yang dirahmati Allah, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila tiba malam nisfu Sa'ban, maka malaikat berseru menyampaikan dari Allah, adakah orang yang memohon ampunan maka aku ampuni, adakah orang yang meminta sesuatu maka akan kuberikan permintaannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Malam nisfu Sa'ban ini memiliki banyak nama dan masing-masing dari nama-nama itu mempunyai makna keutamaan dan kemuliaan tersendiri yang bisa diraih oleh umat Islam. Dilansir dari Nahdlatul Ulama, Al-Hafiz Al-Muhaddits Salim As-Sahuri dalam salah satu kitabnya menjelaskan pada malam pertengahan bulan Sa'ban terdapat 10 nama agung. Nama-nama tersebut adalah: pertama, malam yang diberkahi atau mubarakah. Pada malam pertengahan bulan Sa'ban Allah memerintahkan para malaikat untuk turun ke langit dunia dan menebarkan kebaikan pada manusia. Pada malam itu jarak antara manusia dengan para malaikat sangat dekat. Kedekatan itu menjadi keberkahan tersendiri yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, malam pembagian takdir atau qismah wa takdir. Pada malam ini para malaikat turun untuk membagi keberkahan dan kebaikan serta untuk menentukan takdir kepada semua manusia, mulai dari rezeki, jodoh, mulia, hina, pangkat dan yang lainnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Atha bin Yasar, Rasulullah bersabda yang artinya, apabila telah datang malam pertengahan bulan Sa'ban, maka diserahkan kepada malaikat maut sebuah catatan, maka dikatakan, cabutlah pada tahun ini nama yang ada dalam catatan itu, karena sungguh seorang hamba akan menanam tanaman, akan menikahi wanita, membangun rumah, sedangkan namanya ada dalam catatan itu dan dia tidak tahu. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa pada malam pertengahan bulan Sa'ban Allah menetapkan beberapa keputusan yang dia kehendaki, kemudian menyerahkan kepada para pemiliknya pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, malam penghapusan dosa atau at-takfir. Alasan dibalik penanaman ini adalah karena
Pada malam tersebut Allah mengampuni semua dosa-dosa hambanya selama 1 tahun terhitung sejak malam tersebut hingga malam pertengahan bulan Sa'ban selanjutnya. Kemudian yang keempat, malam diterimanya doa atau al-ijabah. Di antara keistimewaan malam pertengahan bulan Sa'ban adalah diterimanya semua doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda yang artinya terdapat 5 malam di mana doa tidak ditolak di dalamnya, yaitu malam Jumat, malam pertama dari bulan Rajab, malam pertengahan bulan Sa'ban, dan 2 malam hari raya. Kemudian malam kehidupan al-hayat, orang yang beribadah kepada Allah pada malam pertengahan bulan Sa'ban, maka dia tidak akan mematikan hati hambanya ketika hati semua manusia mati. Artinya ketika semua makhluk senang akan dunia dan lupa akan akhirat, maka Allah tidak akan membiarkan orang yang beribadah pada malam tersebut turut terlena dengan dunia. Selain itu terdapat sebuah riwayat dari Ishaq bin Rawah dengan sanadnya dari Wahab bin Munabbi yang menyebutkan bahwa pada malam tersebut tidak ada orang yang meninggal. Artinya jika malam pertengahan bulan Sa'ban telah datang, maka tidak akan ada seorang pun yang mati mulai dari ujung timur hingga ujung barat, karena sibuknya malaikat mencabut nyawa dengan menerima catatan makhluk dari Tuhan semesta alam. Kemudian yang keenam, hari raya malaikat. Jika manusia memiliki 2 hari raya agung yang selalu dirayakan dalam setiap tahunnya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, maka para malaikat juga memiliki 2 hari raya yang selalu mereka rayakan dalam setiap tahunnya, yaitu malam pertengahan bulan Sa'ban dan malam Lailatul Qadar. Yang ketujuh, malam syafaat. Menurut Al-Hafiz Syekh Salim As-Sahuri, pada malam pertengahan bulan Sa'ban menjadi malam sempurnanya syafaat. Hal itu dimulai sejak tanggal 13 bulan Sa'ban. Rasulullah ditanya perihal syafaatnya yang akan diberikan kepada umatnya. Saat itu ia menjawab hanya akan memberikan 1/3 kepada mereka. Pada malam 14 ia ditanya kembali perihal syafaat yang akan diberikan pada umatnya. Saat itu ia menjawab hanya akan memberikan 2/3 syafaat kepada mereka. Namun tepat ketika malam nisfu Sa'ban, ketika pertanyaan itu disampaikan kepada Rasulullah, dengan tegas ia menjawab bahwa syafaatnya akan diberikan semuanya kepada umatnya. Oleh karenanya malam itu disebut dengan malam sempurnanya syafaat. Yang kedelapan, malam kemerdekaan atau al-idqu. Pada malam ini juga disebut dengan malam kemerdekaan, yaitu diangkatnya separuh umat Nabi Muhammad dari neraka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Rasulullah bersabda yang artinya diriwayatkan, sungguh Nabi Muhammad sedang duduk pada suatu malam nisfu Sa'ban, maka datang kepadanya malaikat Jibril. Ia berkata, sungguh Allah telah memerdekakan dari neraka separuh umatmu. Yang kesembilan, malam pembebasan Al-Barah. Di antara nama-nama malam pertengahan bulan Sa'ban adalah malam pembebasan. Pada malam itu Allah mencatat kebebasan bagi hamba-hambanya yang beriman dari neraka, baik yang taat atau ahli maksiat. Maka di saat yang bersamaan Allah berkata kepada mereka yang taat, yang artinya, aku Allah telah menepati janji kebenaran dan engkau telah menjalankan ketentuan seorang hamba, maka ambillah kebebasan dari neraka. Kemudian yang ke-10, malam hadiah atau al-jaizah. Alasan dibalik penanaman malam pertengahan bulan Sa'ban dengan nama ini tidak lain karena malam mulia ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tidak bagi umat nabi-nabi sebelumnya. Oleh karenanya malam tersebut merupakan hadiah langsung dari Allah secara khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sahabat semua yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.